Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, perekonomiannya terguncang habis dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini. IMF memperkirakan, gara-gara pandemi dan kebijakan lockdown di seluruh bagian dunia, GDP dunia merugi sebesar 9 triliun dolar. 9 kalinya GDP Indonesia tahun 2019 yang sebesar 1,1 triliun dolar. Banyak industri harus melambatkan laju produksi atau malah menghentikannya sama sekali karena mengikuti tingkat konsumsi masyarakat yang menurun tajam akibat dari lockdown, yang jadinya berakibat juga pada kehidupan para pekerja dan pengusaha. Dalam situasi perekonomian yang sulit dan keras seperti ini, banyak orang dan konsumen sangat berhati-hati dengan pengeluaran mereka. Jelas, ini membuat tantangan yang berat bagi banyak bisnis, tidak terkecuali bisnis plastik. Banyak pabrik dan pelaku industri manufaktur menilai ulang pemasok-pemasok mereka dan mempertahankan hanya yang memang memberikan value yang kuat bagi mereka selama pandemi ini. Maka penting untuk banyak bisnis sekarang ini untuk berfokus pada konsumen atau customer, alias istilah keren ekonominya adalah customer-centric business. Istilah ini bukan istilah yang baru sebenarnya dalam dunia bisnis. Kami yakin Sobat Prima Pasindo sendiri juga sudah sering mendengar dan bahkan juga sudah menerapkan dalam bisnisnya masing-masing. Tapi tidak ada saat lain yang lebih tepat daripada sekarang untuk memperdalam penerapannya dalam bisnis kita. Tujuan akhir dari memfokuskan diri pada customer memang adalah untuk menciptakan loyalitas customer yang tinggi, sehingga mereka pun selalu beralih pada kita untuk berbisnis, dan bisnis kita pun bisa tetap berjalan karena kerjasama dengan mereka. Namun, loyalitas customer tidak semudah itu untuk dibangun dan dipertahankan. Kita perlu memperhatikan keadaan konsumen, menyesuaikan penawaran, dan menyiapkan solusi bahkan sebelum mereka membutuhkan. Maka bagaimana kita bisa memperdalam fokus bisnis kita pada customer tahun depan? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan waktu menyusun strategi bisnis tahun 2021. Tahan dulu pengembangan prospek customer baru. Kalau Anda berpikir bahwa penambahan jumlah customer baru adalah prioritas utama saat ini, coba duduk dan pikirkan dampak jangka panjang dari prioritas tersebut. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa banyak bisnis untuk mengevaluasi ulang prioritas dan strategi bisnis mereka demi bisa bertahan di masa sulit ini. Dan bagian dari evaluasi ini adalah menilai faktor-faktor mana saja yang bisa dikontrol atau paling tidak dipertahankan agar bisnis bisa terus berjalan. Bagian terpenting dari strategi bisnis untuk bisa bertahan dalam masa sulit adalah mempertahankan customer yang sudah ada, alias existing customer base Anda. Bukannya tidak boleh kita mencari prospek customer baru, tapi ingat bahwa juga ada harga yang harus kita bayar untuk hal tersebut, dan seringkali harganya tidak sedikit. Riset pasar yang dilakukan oleh Forrester menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan sebuah bisnis untuk melakukan closing pada customer yang benar-benar baru bisa mencapai 5 kali lipat dari biaya yang diperlukan untuk closing deal pada customer lama. Gara-gara pandemi, resource bisnis kita jadi terbatas, maka harus digunakan dengan sangat bijaksana. Kalau resource itu sampai habis hanya untuk mengejar customer baru, sedangkan customer lama jadi terbengkalai, ujung-ujungnya bisnis kita jadi kehilangan semua customer base, dan aliran dana yang bisa membuatnya bertahan pun terhenti. Mungkin bisa jadi ada yang berpikir, wah, kalau fokus sama customer lama saja, bisnis saya gimana bisa grow nantinya? Jangan takut. Anggap ini seperti sedang memperkuat dan memperdalam fondasi bisnis Anda saat ini. Sehingga pada saat keadaan ekonomi kembali normal nanti, kita siap untuk membangun gedung pencakar langit bersama-sama dengan para customer loyal bisnis kita. Tingkatkan kinerja operasional yang relevan dengan kebutuhan customer. Peningkatan dan perbaikan kinerja perusahaan memang sangat diperlukan untuk membuat sebuah bisnis bisa terus bertahan dari tahun ke tahun. Tapi, peningkatan kinerja perusahaan yang tidak relevan dengan kebutuhan customer justru malah hanya akan menjadi usaha yang buang-buang uang. Coba pikirkan, apa yang customer Anda inginkan dan butuhkan selama masa pandemi ini? Apa yang akan mempermudah proses pembelian bagi mereka? Bagaimana bisnis kita bisa menyesuaikan dan membantu strategi bisnis mereka? Misalnya, di masa pandemi dan pembatasan sosial ini, apakah bijaksana untuk membangun ulang atau merenovasi kantor
untuk bisa menyambut dan memukau customer yang akan datang berkunjung? Atau, apakah lebih bijaksana untuk mengembangkan sistem digital dan online yang membuat customer bisa melakukan bisnis dengan kita dimanapun dia berada, bahkan dari rumahnya sendiri? Kedua pilihan tersebut adalah peningkatan kinerja operasional bagi bisnis kita. Tapi, hanya salah satu yang memberikan value yang relevan terhadap customer dan memberikan dampak besar jangka panjang bagi kita. Maka, fokuskan upaya peningkatan kinerja perusahaan kita pada hal-hal tersebut, agar bisnis kita bisa terus bertahan dan bahkan bertambah besar selama dan setelah masa pandemi ini selesai. Analisa data bisnis yang akurat. Di masa setelah pandemi ini, digital marketing dan sosial media akan menjadi platform penting bagi berbagai macam jenis industri dan bisnis. Kenapa? Karena keuntungan utama dari penggunaan digital marketing dan sosial media ini adalah tersedianya data yang detail dan saksama sehubungan dengan penggunanya. Dari data ini kita bisa menganalisa berbagai macam hal tentang customer kita. Mulai dari banyaknya orang yang berkunjung ke website atau sosial media kita, halaman produk mana saja yang menarik perhatian customer kita, atau informasi apa yang dianggap penting dan dicari dari halaman web bisnis kita. Masih banyak data lain yang bisa dikumpulkan dan dianalisa, sehingga kita bisa memiliki gambaran yang mendetail dan akurat tentang kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran para customer dan calon customer kita. Pada akhirnya, hal ini bisa digunakan untuk menyusun strategi bisnis yang benar-benar berfokus memenuhi kebutuhan customer kita. Bertahan di iklim ekonomi seperti ini memang bukan hal yang mudah. Tapi, masih ada hal-hal yang bisa kita usahakan agar kita bisa terus bertahan. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo sendiri? Apakah 3 langkah di atas sudah pernah diterapkan pada bisnis Anda? Dan bagaimana hasilnya? Silakan share pengalaman dan tips Anda sendiri di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman atau saudara Anda.